Baik Pak, selamat sore. Perkenalkan nama saya Fairuz Abdurrahman Robbani dengan NIM 413231200023. Saya akan menjelaskan mengenai uh, penelitian atau isi dari penelitian skripsi dari bab 1 sampai dengan bab 5. Dalam penelitian skripsi di bab 1 terdapat pendahuluan, di mana ini merupakan approaching atau bridging dan juga jembatan mengenai suatu penelitian. Pada bab ini memberikan pengantar yang sistematis mengenai konteks penelitian. Penjelasannya meliputi latar belakang, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat, batasan, dan gambaran struktur penulisan. Pada subbab pertama, yaitu latar belakang, di bagian ini memuat dasar dan alasan, serta argumentasi pentingnya dilakukan penelitian yang dijabarkan dengan jelas, disertai keterangan bahwa permasalahan tersebut memang belum terjawab. Latar belakang permasalahan pada usulan penelitian ini berisi uraian tentang apa yang menjadi permasalahan penting dan perlu dicari upaya pemecahannya serta kemungkinan manfaat jawaban itu nantinya. Masalah tersebut harus didukung oleh fakta empiris sehingga jelas memang ada masalah yang perlu diteliti. Kemudian yang kedua, hal yang penting dalam bab 1 di pendahuluan adalah rumusan masalah. Rumusan masalah adalah pengarah tujuan dari suatu tulisan ilmiah agar fokus terhadap pembahasan hal tertentu. Solusi untuk memudahkan penulis dalam meneliti karena fokus penelitian yang sudah dipersempit sehingga fokus dari rumusan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya fokus penelitian yang bisa melebar dan tidak sesuai dengan tujuan awal pembuatan. Untuk item yang terdapat di rumusan masalah bisa diperoleh dari yang pertama teori, yang kedua adalah pengalaman peneliti, yang ketiga adalah inovasi yang perlu dibuktikan, dan lain-lain. Setelah rumusan masalah, kemudian ada tujuan penelitian yang harus terdapat di bab 1. Tujuan ini dalam bagian ini disebutkan secara tegas apa yang hendak dijawab atau dapat diperoleh dari penelitian tersebut. Sejogjanya, perumusan tujuan penelitian ini menjurus kepada penyusunan hipotesis yang hendak diuji secara eksperimental. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian berisi identifikasi kontribusi teoritis maupun praktis dari penelitian, bertujuan untuk menunjukkan kepada pembaca atau audiens terkait nilai tambah penelitian bagi bidang akademik, industri, masyarakat, maupun peneliti itu sendiri. Kemudian ada ruang lingkup dan batasan masalah. Batasan masalah berisi penjelasan tentang ruang lingkup penelitian terhadap judul yang dipilih. Artinya, batasan masalah harus memperkecil ruang lingkup penelitian dibanding judul. Dan batasan masalah tidak boleh sama dengan judul atau hanya menulis ulang apa yang sudah ada pada judul. Selanjutnya ada sistematika penulisan. Sistematika proposal atau penelitian ini menjelaskan susunan isi skripsi tiap bab. Penjelasan tiap bab dari bab 1 sampai dengan bab 5 dan apa yang terdapat di dalamnya secara ringkas. Kemudian masuk ke bab 2. Bab 2 sendiri berisi tujuan tinjauan pustaka yang mana beberapa subbab yang harus terdapat di bab 2. Untuk penjelasannya sendiri, bab 2 berisi ulasan teoritis dan konseptual yang mendukung penelitian. Informasi yang disajikan berupa teori, model, atau hasil penelitian terdahulu yang relevan. Yang pertama, item yang harus ada di bab 2 adalah kajian pustaka. Kajian pustaka mengulas penelitian sebelumnya atau literatur yang relevan dengan topik penelitian, bertujuan untuk menunjukkan kesenjangan penelitian yang akan diisi serta memperkuat landasan teoritis. Kemudian ada teori dasar. Teori dasar sendiri memuat teori inti yang relevan, seperti definisi, konsep, dan prinsip terkait topik penelitian. Teori dasar bertujuan untuk memberikan kerangka acuan ilmiah dalam memahami masalah penelitian. Kemudian selanjutnya ada kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran menjelaskan alur logis dari konsep-konsep yang diintegrasikan untuk mendukung tujuan penelitian.
bertujuan untuk menunjukkan hubungan antara teori dan masalah penelitian. Setelah bab 2 masuk ke bab 3. Bab 3 sendiri adalah metodologi penelitian. Pada bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian. Penjelasan biasanya dimulai dari flowchart atau metode penelitian, terus dilanjutkan dengan step-step dari step 1 sampai dengan step terakhir pada flowchart sehingga selesainya penelitian. Untuk subbab atau hal yang harus ada di bab 3, yang pertama ada diagram alir kegiatan. Diagram alir atau flowchart adalah representasi grafis yang menunjukkan alur atau langkah-langkah proses dalam suatu kegiatan, termasuk penelitian. Diagram ini menggunakan simbol-simbol standar untuk menggambarkan tahapan, keputusan, atau aktivitas yang saling berhubungan secara berurutan. Hal kedua adalah terkait objek dan lokasi penelitian. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi objek yang diteliti serta lokasi penelitian yang relevan. Berfungsi untuk memperjelas konteks dan cakupan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Kemudian selanjutnya ada data dan sumber data. Ini adalah sebuah penelitian ilmiah data merupakan suatu hal yang sangat penting, di mana data tersebut nanti diolah untuk ditarik sebuah kesimpulan dan menghasilkan sebuah informasi baru dengan menguraikan jenis data yang digunakan, baik primer maupun sekunder, serta sumbernya, bertujuan untuk menjamin bahwa data yang digunakan relevan dan terpercaya. Selanjutnya adalah alat dan bahan. Alat dan bahan sendiri menjelaskan penggunaannya dan juga konsep yang digunakan dalam penelitian, khususnya untuk studi teknis atau eksperimen. Hal ini bertujuan untuk menjamin reproduktivitas penelitian oleh peneliti lain. Selanjutnya adalah prosedur penelitian. Setelah alat dan bahan, prosedur penelitian diperlukan untuk menjelaskan tahapan yang dilakukan dalam proses penelitian, bertujuan untuk memberikan panduan sistematis dalam pelaksanaan penelitian. Dan terakhir ada teknik analisa data. Teknik analisis data adalah metode atau cara untuk mendapatkan sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah tentang sebuah penelitian. Setelah metodologi penelitian, kemudian dilanjut ke bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Pada bab ini menyajikan hasil penelitian serta pembahasan mendalam mengenai temuan tersebut. Jadi setelah mendapatkan data, pada bab 4 ini juga berisi untuk analisa. Yang pertama, bab item atau subbab yang harus ada dalam bab 4 adalah terkait hasil penelitian. Hasil penelitian sendiri adalah sekumpulan data yang bermakna terhadap sebagian besar aspek yang berkaitan dengan tujuan penelitian, yang dinyatakan dalam bentuk tabel atau gambar atau gambar yang biasanya dijelaskan secara tertulis yang bersikap kuantitatif untuk membackup data yang diperoleh tersebut. Penyajian hasil penelitian dapat dilakukan dengan cara deskriptif atau naratif, menggunakan tabulasi, tabel atau grafik, atau dengan menggunakan gabungan dua atau ketiganya secara sekaligus. Penggunaan ketiga cara tersebut disesuaikan dengan jenis data dan sejauh mana deskripsi data akan dijelaskan. Hal kedua yang harus ada dalam bab 4 adalah terkait analisis data. Hal ini bertujuan untuk menafsirkan data berdasarkan metode yang telah dijelaskan di bab 3. Bertujuan untuk menghubungkan data dengan tujuan penelitian. Selanjutnya adalah pembahasan. Pembahasan sendiri berisi penyandingan atau perbandingan hasil penelitian dengan teori atau penelitian terdahulu untuk melihat kesesuaian atau perbedaannya. Hal ini bertujuan untuk menggali makna mendalam dari hasil penelitian dan memberikan argumen ilmiah. Kemudian selanjutnya adalah bab 5, yaitu penutup. Pada bab ini berisi ringkasan dari seluruh penelitian dan rekomendasi untuk langkah selanjutnya. Yang pertama, isi dari penutup adalah kesimpulan yang harus ada.
Idealnya, sebuah laporan penelitian berisi deskripsi komprehensif mengenai latar belakang, prosedur, metode analisis data, dan temuan penelitian. Sejalan dengan namanya, laporan penelitian digunakan untuk melaporkan proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti, beserta berbagai temuan baru yang dihasilkan melalui penelitian tersebut. Sebaik-baiknya sebuah laporan penelitian, kredibilitasnya akan menurun secara signifikan jika tidak dilengkapi dengan kesimpulan yang padat dan menyeluruh. Selanjutnya ada saran. Saran adalah rekomendasi untuk penelitian selanjutnya atau penerapan hasil penelitian. Bertujuan untuk membantu mengembangkan penelitian tersebut disertai kemungkinan atau prediksi transfer gagasan dan adopsi teknologi. Adopsi teknologi. Baik, secara kesimpulan pada bab 1 adalah pendahuluan atau bagaimana peneliti menjelaskan secara rumusan masalah dan juga latar belakang dari penelitian tersebut. Kemudian pada bab 2 dijelaskan secara teori dasar atau dari jurnal, baik itu dari jurnal maupun penelitian yang terdahulu. Kemudian yang ketiga adalah metode penelitian atau metode peneliti dalam melakukan penelitian secara konkret, jelas, dan secara ilmiah. Kemudian pada bab 4 dibahas mengenai hasil analisa dan pembahasan, yaitu berisi hasil dari penelitian dengan menggunakan metode pada bab 3 dan juga dikomparasi atau dibandingkan dengan bab 2. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan sendiri adalah hasil summary dari penelitian yang dilakukan dan juga berisi saran untuk sebagai acuan pada penelitian selanjutnya atau di penerapan dari hasil penelitian tersebut. Baik, sekian presentasi dari saya, Fairuz Abdurrahman Rubbani. Terima kasih, selamat sore.